saudara kita, tetangga kita, atau lingkungan kita yang sedang kurang sehat, segera Allah angkat penyakitnya. Ya, dan bagi mereka yang sudah mendahului kita, semoga Allah terima amal ibadahnya dan Allah lapangkan makamnya dan Allah berikan kebahagiaan di dalam makamnya dan penuh dengan cahaya kebahagiaan. Dan semoga Allah berikan kita juga kemudahan untuk membebaskan lahan-lahan ini, ya, untuk memperlebar, untuk mengembangkan lembaga ini. Dan kemarin alhamdulillah ada salah satu orang baik, ya, yang orang sipil bantu ngukur, bantu ngitung, bantu desainin buat penuangan di proposal biar Allah berikan kemudahan kita untuk minimal ngebebasin 3 kapling, ya. Al-hadina bisiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita baca Fatihah sekali lagi, kita salam. Kita kirim Fatihah untuk guru-guru kita yang ngajar di sini, ya. Ada Umu, ada Ustazah Kokom, ada Ustazah Ida, ya, ada Ustadz Yakub, ada Ustazah Wanti. Semoga Allah senantiasa berikan sehat afiat, ya, panjang umur dalam taat dan takwa kepada Allah. Apa yang menjadi doa hajatnya Allah kabul, dan apa yang menjadi ruang dakwahnya Allah permudah, Allah berikan kesuksesan dan kemenangan, ya. Dan begitu pula kita mohon kepada Allah agar Allah jaga lingkungan kita dari segala sesuatu hal yang tidak baik, baik dari manusia maupun dari bangsa jin, ya. Dan semoga rumah-rumah kita Allah jaga, ya, dari kejahatan-kejahatan baik dari manusia ataupun dari bangsa jin. Al-hadina bisiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo silakan dibuka halaman 52. Kita baca doa kita sebelum belajar. Kita baca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuhi wal munuhi wa rusuhi taubatin nasuhi wa salahil jasadi war ruhi wa ila hadratin nabiyyil mustafa rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربي يا عالم بي بالفاتحة يا ربي افتح مقابل قلبي واملح بأسرار الله. ربي يا عالم بحالي علمك يغني عن سؤلي أن تعلم بمرادي فاعتني يا ربي سؤلي عليك يا رسول الله وآلك الأنجم الزهري صلاة الله سلام الله في الأنوار والظلام عليك يا رسول الله وآلك الأنجم الزهري
صلاة الله سلام الله بالأنوار والظلام عليك يا رسول الله وآلك الأنجم الزهر صلاة الله سلام الله بالأنوار والظلام اللهم إني أشهدك وأشهد عملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Baik ibu-ibu sekalian, sebagaimana agenda kita, ya selain kita ada pengajian mingguan setiap malam minggu, dan insya Allah ada pengajian bulanan kita ya, pengajian bulanan kita. Ini ada di bannernya udah dipasang ya untuk acara besok pagi. Ya semoga Allah berikan cuaca yang cerah, yang adem ya, penuh dengan keberkahan ya, yang hadir banyak. Karena kemarin kita bikin undangan 3, ya ada 3 undangan ke beberapa majelis taklim. Ya semoga dengan adanya ini kita bisa menebar kebaikan lebih banyak ya. Dan semoga juga besok kegiatannya untuk kedepannya banyak yang bisa kita bahagiain gitu ya. Ya mungkin itu dari dapat kita sampaikan untuk doa kita, dan Allah sudah azan bisa. Allah ustazah kita juga udah datang ya. Siapa ustazah kita? Ustazah Wanti. Kita ngaji apaan? Apa malam ini? Minggu keempat apa? Iya, si Rosaha. Iya. Jadi kalau tadi tuh kita belajar sejarah, kita akan dinina bobokan ya. Ya. Tapi jangan begitu, kesian ustazanya ya, jangan pada bobo ya. Tapi yang lelap aja. Oh salah ya. Baik, ada malaikat jemain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustazah Wanti Yustiana, kami persilakan dengan segala hormat. Bu, sini masih pasang, Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Haikum jami'an tahiyatin barakalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Segala puji hanya milik Allah. Dengan izinnya kita bisa ketemu lagi bahas sirah sahabiyah ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seorang sahabiyah yang mulia yang suka menjaga Rasulullah seperti menjaga anaknya. Dia adalah ibu dari khalifah yang keempat. Siapakah dia? Siapa yang tahu? Khalifah yang keempat siapa, Bu? Khalifah yang pertama siapa? Khalifah Abu Bakar. Abis Abu Bakar siapa? Umar. Abis Umar, Utsman. Abis Utsman, Ali. Berarti kita mau bahas siapa? Bukan Ali, tapi ibunya Ali. Ya, kan sahabiah perempuan, ibunya Ali ya. Siapa yang tahu nama dari ibunya Ali? Ibunya Ali bin Abi Thalib siapa? Kalau bapaknya Ali siapa? Bapaknya Ali siapa? Siapa ya bapaknya Ali? Kan Ali bin Abi Thalib. Berarti bapaknya Abu Thalib, ya kan? Abu Thalib nama bapaknya. Kita sudah kenal kan nama bapaknya Abu Thalib. Nama ibunya siapa? Nama ibunya
Ya, Pak ya. Ya, padahal ini kan Khalifah Ali terkenal ya, suaminya Fatimah istri anak dari Rasulullah. Nah, kita akan bahas ibunya Ali namanya Fatimah. Fatimah bintu Asad ya, namanya Fatimah bintu Asad. Jadi beliau adalah ibu dari Khalifah keempat dari Al-Khulafaur Rasyidin dan penunggang kuda Nabi SAW yaitu Ali bin Abi Thalib. Yang berarti Fatimah ini adalah neneknya Hasan dan Hussein. Neneknya Hasan dan Hussein ya, anak kedua. Dan ada tambahan, ia adalah ibu dari orang yang mati syahid. Jadi kakaknya Ali itu namanya Ja'far bin Abi Thalib. Ali kan punya kakak ya, namanya Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Fatimah ini punya beberapa anak. Di antaranya Ja'far bin Abi Thalib. Nah, Ja'far bin Abi Thalib ini mati syahid ya. Kemudian ada lagi salah satu dari 3 komandan perang pada saat perang Mu'tah. Jadi ini beliau adalah ibu yang bisa menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Sampai anak beliau yaitu Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat dan menjadi suami dari Fatimah Az-Zahra ya. Anak dari Rasulullah SAW. Jadi Fatimah ini adalah pengasuh dan pemimpin para wanita semesta alam, yaitu putri pemimpin manusia dengan penuh kesabaran, yaitu Fatimah Az-Zahra. Jadi beliau juga membimbing Fatimah Az-Zahra karena ketika itu Rasulullah kan ibunya meninggal ya, Aminah. Berarti yang banyak menghadirkan itu adalah Fatimah bintu Asad. Jadi siapakah Fatimah bintu Asad? Dia adalah Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Jadi seorang wanita dari Bani Hashim. Jadi sama. Jadi kalau Rasulullah kan juga nama baninya Bani Hashim ya. Ibunya Ali bin Abi Thalib. Jadi Fatimah bintu Asad termasuk wanita yang periode awal yang ikut hijrah. Ya, jadi pada waktu itu hijrahnya itu pertama hijrah kemana Bu? Hijrah ke daerah mana hijrahnya? Ya, daerah Habasyah, daerah Ethiopia. Ya, jadi Fatimah hijrah ke Ethiopia. Ikut bersama hijrah yang pertama ke Habasyah ya. Nah, Fatimah ini mengasuh Rasulullah. Ketika Abdul Muthalib kakeknya kan Abdul Muthalib ya. Ketika kakeknya itu merasa ajalnya udah dekat, nih kayaknya saya udah mau meninggal nih, Abdul Muthalib nih kakeknya Rasulullah. Nah dia wasiat kepada anaknya Abu Thalib. Kan anaknya banyak tuh. Ya anaknya Abdul Muthalib dipanggil tuh Abu Thalib. Kata Abdul Muthalib agar dia mengasuh anak saudaranya yaitu Muhammad bin Abdullah. Kan ayahnya Rasul itu meninggal lebih dulu daripada kakeknya, daripada bapaknya ya. Jadi, nah kemudian kata kakeknya itu, nanti kalau saya meninggal, kamu ntar jagain ini Muhammad bin Abdullah. Jadi apa namanya, ponakan ya, ponakan ya, Abu Thalib. Jadi kan Abu Thalib itu kakaknya dari ayahnya Rasul, ya Abdullah. Ya. Kemudian, kenapa? Boleh jadi Abu Thalib punya maksud karena di rumah Abu Thalib ada tangan yang lembah lembut dan dapat dipercaya dan penuh kasih sayang. Siapa itu? Fatimah bintu Asad. Karena istrinya Abu Thalib itu, Fatimah itu orangnya lemah lembut, kasih sayang. Kan ada orang, saya kemarin ada cerita, dia ikut bibinya dari suaminya, malah di sana dijadiin pembantu, istilahnya. Makannya itu kalau makan sisa-sisa istilahnya, makannya dijatah, nggak dikasih uang jajan segala macam itu, padahal kan ikut bibinya kan, ada bibi tapi kurang pas memperlakukan ponakan gitu istilahnya gitu ya. Nah ini Abdul Muthalib tahu nih kayaknya Fatimah nih orangnya baik ya, penyayang. Jadi dia pas udah mau meninggal dia titip pesan sama Abu Thalib, nanti kalau saya meninggal ini tolong jagain ya Muhammad bin Abdullah gitu ya. Jadi akhirnya Fatimah mengasuh Rasulullah ya. Kan ibunya gak lama meninggal kan. Umur berapa pada saat ibunya meninggal? Rasulullah umur berapa tahun? Umur berapa tahun Rasulullah ketika ibunda Aminah meninggal dunia? Masih kecil ya, 6 tahun, kecil-kecil ya. Jadi, nah ketika itulah Fatimah itu menggantikan posisinya Aminah, menggantikan ibunya ya. Kayak kita bibi, kita diasuh sama bibi ya gitu ya. Kemudian jadi Fatimah mengasuh Rasulullah dengan mengerahkan seluruh perhatian memelihara beliau bersama suaminya.
Sehingga dia melihat barokah ada di makanan anak-anaknya. Jadi ini sungguh ada keajaiban, ada keberkahan. Jadi biasanya sebelum itu jika keluarga Abu Thalib menyantap makanan bersama-sama atau sendiri, maka mereka tidak merasa kenyang. Anaknya juga banyak, ya, anaknya Abu Thalib ya, nggak kenyang. Tapi jika Muhammad SAW makan bersama mereka, maka mereka pun merasa kenyang. Jadi kalau makan bareng sama Rasulullah tuh, mereka pada kenyang semua. Tapi kalau makan sendiri-sendiri, makan bareng nggak ada Rasulullah, nggak kenyang, gitu ya. Maka jika Abu Thalib hendak memindahkan makanan siang atau malam kepada mereka, dia berkata, tunggu hingga anakku datang gitu. Maka setelah Rasulullah datang, barulah mereka makan bersama. Sehingga beliau makan itu mereka santap masih ada sisanya. Jadi kalau Rasulullah datang, kemudian makannya bareng, itu makanan ada bersisa. Ada sisanya. Nah pernah jika Rasulullah yang lebih dahulu minum air suci di bejana, lalu mereka ganti meminumnya, maka sampai orang yang terakhir meminumnya itu masih ada. Tapi kalau ada yang duluan, tapi jika ada salah satu minum, maka dia habisin air susu. Jadi kalau misalnya anaknya duluan, ya udah nggak bersisa tuh air. Tapi kalau Rasulullah duluan yang minum, entah apa yang lain masih bersisa. Semuanya dapat susu, jadi kayak terus, jadi kayak mata air gitu, terus keluar. Jadi begitu, itu keberkahan ya. Maka ketika itu Abu Thalib berkata, engkau adalah orang yang benar-benar diberkahi. Jadi bayangkan Bu, jadi masih kecil, ya. Ini belum jadi nabi kan, masih kecil ikut makan bareng sama Fatimah. Jadi kalau makan bareng itu, kalau harus makan jadi pada kenyang semua dapat gitu. Soal itu makanan jadi terus benar-benar. Kalau minum susu gitu juga. Jadi di bejana tuh nggak habis-habis bisa minum itu semua keberkahannya Allah berikan di diri Rasulullah. Nah, ketika anak kecilnya dalam keadaan kusut kan anak kecil kan ada yang kusut, belekan, kotor gitu ya. Itu Rasulullah enggak. Di antara kedua matanya kan ada yang belekan, ada yang kosong. Rasulullah itu matanya bersih, makai celak. Jadi sejak kecil itu bersih. Kan kita kan kalau anak-anak kecil bersih itu enak ya dilihatnya segala macam gitu kan. Ada anak-anak yang udah kotor beradul gitu ya. Nah, rebek ya. Rebek istilahnya rebek gitu ya. Jadi, nah itu kan nggak enak saya kemarin ketemu aduh udah rebek banget gitu ya berantakan. Nah itu Rasulullah sejak kecil enggak matanya itu bersih nggak ada belek nggak ada apa ya pakai celak ya. Terus saya kecil tuh dipakein celak tuh saya gini ya, celak-celak gitu ya. Sekarang masih belum bisa ya celak ya. Nah Fatimah Ibn melihat itu semua tuh melihat gitu dia semakin mencintai memperhatikan Nabi ini anak beda gitu dari mulai kecil udah beda banget gitu kan. Nah dia perlakuannya dengan perlakuan yang baik menurut kesanggupannya. Karena itu beliau mendapatkan sosok pengganti ibunya. Jadi pengganti ibunya Aminah itu adalah Fatimah bintu Asad yang mendidik Rasul ya, mengasuh Rasulullah SAW ya. Nah kemudian Fatimah juga tahu komentar apa orang-orang tentang Muhammad yang paling sering dia dengar dari suami yang berkata, sesungguhnya anak saudaraku benar-benar diberi kabar tentang urusan yang besar. Jadi Fatimah dengar gitu. Nah, Fatimah mendengar keuntungan melimpah yang diperoleh Rasulullah ketika pergi bersama suaminya ke Syam. Jadi pas Rasulullah ikut dagang, itu pulang bawa untung banyak. Jadi padahal kan Rasul masih kecil, tapi bawa untung banyak gitu. Dia juga mendengar kalau kita kan kalau Maisarah laki atau perempuan, kalau kita di perempuan kalau Maisarah. Tapi kalau di Arab Maisarah tuh laki-laki ya. Jadi dia mendengar penuturan Maisarah pembantunya Khadijah. Ini laki-laki Bu ya, bukan. Nah, tentang kebaikan yang beliau lakukan selama bepergian ke Syam untuk berdagang. Jadi itu si Maisarah itu kan pembantunya Khadijah. Jadi kan Rasulullah kan dulu ngedagangin barangnya Khadijah kan. Khadijah kan pengusaha. Misalnya ibu-ibu ada pengusaha, terus kan ada mau jualan kan nggak ada barang, ngambil sama Khadijah, ya kan? Nanti baru dibayar. Pas ngambil itu pembantunya cerita, itu Muhammad bagus banget, kalau dagang itu sampai untung gitu. Jadi dia cerita tuh si pembantunya Khadijah itu kan. Lalu dia Fatimah mendorong anak sendiri Ali bin Abi Thalib itu hidup dan menetap di rumah Rasulullah. Jadi saking anaknya banyak, jadi Ali itu dititipin ke Rasul. Kan kita biasa ya, ada ibu yang anak banyak, kamu sama bude aja deh, kamu jadi anak bude. Ada anak tante, ada anak nenek, kan ada tuh. Teman saya tuh sejak kecil dia titipnya sama neneknya. Jadi anak nenek, ada yang sama budenya. Nah ini Ali bin Abi Thalib juga gitu. Ali bin Abi Thalib ini hidupnya dia nggak sama keluarganya, anaknya banyak, jadi hidupnya sama Rasulullah.
sejak kecil. Nah, dia menetap ya setelah Rasulullah menikah dengan Khadijah gitu ya. Nah, jadi kan itu jauh tuh jadi bedanya Rasulullah dengan Ali kan. Rasulullah udah menikah, dia masih kecil Ali ya. Nah, kemudian diriwayatkan dari Fatimah dari bintu Asad ketika aku melahirkannya Abu Talib memberinya namanya Ali ya ketika Ali lahir nih meludahi mulutnya tuh ditahnik bu ya, kalau bayi baru lahir itu ditahnik oleh orang solih ya jadi ada keberkahannya kemudian kami manggilnya Muhammad maka Rasulullah mentahnik kemudian tertidur Ali ya karena itu Fatimah bintu Asad mengkhususkan perhatian terhadap Nabi karena Allah menganugerahi sifat kesempurnaan jadi sejak kecil itu Rasulullah udah kelihatan gitu ya. Nah, kemudian Allah melindungi beliau dari kejahiliahan. Ya. Nah, Fatimah ini masuk Islam pertama kali ya. Jadi Fatimah bintu Asad termasuk wanita yang dahulu beriman kepada Allah dan Rasul. Sementara suaminya cari-cari alasan secara halus kan Abu Talib gak masuk Islam, ya kan? Tapi istrinya masuk Islam Fatimah ini, gitu. Kita kan dulu dulu masih boleh kan belum ada peraturan ya, belum ada nggak boleh nikah beda agama ya. Sekarang kan itu ada peraturan. Nah, pada saat itu Rasulullah ketika itu Fatimah pertama kali masuk Islam ya, masuk ya. Suaminya belum mau ya. Anaknya Ali bin Abi Thalib yang masuk Islam juga. Nah, sejak itulah kehidupan sahabat menapaki jalan yang berbeda. Nah, pada waktu yang sama orang-orang Quraisy mulai menyerang Rasulullah. Jadi kan Rasulullah pas pas masih kecil nggak dimusuhin. Tapi pas jadi nabi itu udah musuhin ya. Dulunya sahabat sekarang jadi lawan ya. Dulunya kawan sekarang jadi lawan gitu ya. Nah, kemudian mereka juga memusuhi Bani Hashim. Jadi nggak cuma kayak kita kan misalnya Dayak sama apa Madura ya yang pokoknya berantem padahal kan bukan semuanya. Tapi ada pertikaian etnis gitu ya. Nah, waktu dulu itu mereka musuhin bukan hanya Rasul tapi Bani Hashim juga dimusuhin karena Rasulullah dari Bani Hashim sukunya ya. Nah, kemudian tapi mereka nggak bisa bertindak karena kan ada Abi Thalib jagain. Nah, mereka nggak berani ya. Nah, kemudian ketika Rasulullah melihat orang Quraisy semakin beringas dan menyiksa para sahabat, maka beliau mengisahkan agar mereka hijrah ke Habasyah. Disuruh hijrah pergi itu dari Mekah pergi padahal kan dulu belum ada pesawat, belum ada apa. Jauh susah ya perginya berhijrahnya itu berat gitu ya. Nah, makanya Fatimah binti Asad menitipkan anaknya Ja'far dan istrinya Asma binti Umais ya. Nah, Ja'far ini mirip dengan Rasulullah mukanya. Kan kita ada paman sama keponakan itu mirip. Nah, itu Rasulullah sama Ja'far itu mirip mukanya ya. Nah, kemudian akhirnya Ja'far ini kan pamannya Rasul ya. Akhirnya membimbing rombongan ke Habasyah. Nah, karena orang-orang harus melihat semua keputusan dan tangan mereka melakukan boykot. Baikkan, Bu, di boykot. Ibu pas lagi COVID itu kan kita nggak bisa keluar kemana-mana ya. Ibu nggak boleh keluar. Nah, itu dulu di boykot itu umat Islam. Jadi nggak ada masukan makanan ya. Nah, secara total terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Jadi wanita dan anak-anak mereka dikepung agar tetap berada di suku mereka. Bayangin Bu, jadi kayak kita cuman ada dilokalisasi kan, di lockdown dulu kan lockdown ya, nggak boleh. Itu kan susah makanan gimana kita mau beli kan berat, susah kalau. Nah itu Rasulullah ngalamin ya. Nah begitu cobaan keras sampai mereka harus makan daun-daunan semiskin-miskinnya kita belum ada yang sampai makan daun-daunan. Tapi itu Fatimah binti Asad sampai makan daun-daunan, cuman makan. Iya kalau daunnya daun direbus enak ya lalapan ya pakai sambal. Nah ini mah enggak Bu, daun-daunan ya. Kemudian mereka dikepung. Nah orang-orang Quraisy juga tahu kesabaran Bani Hashim dan Bani Abu Thalib menghadapi cobaan. Bahkan orang-orang Quraisy terheran terhadap kesabaran para wanita yang berada dalam pengepungan selama 3 tahun. Bu, kita di lockdown berapa bulan waktu itu ya? Ini lama juga ya, setahun ya, setahun itu eh 2 tahun 2 tahun. Oh dia ngerasain di lockdown, ngerasa, iya itu kalau kita di lockdown setahun itu rasanya gimana ya Bu ya? Kayaknya kita pas nggak boleh kumpul, nggak boleh apa kan?
Nah itu di lockdownnya pengepungannya selama 3 tahun. Ya. Ketika itu Ibnu Sa'd menyebutkan hal ini dalam kitabnya. Ketika orang-orang melihat gitu maka gagalah rencana mereka dan berkata Bani Hashim dan Bani Abdul tidak akan menyerah kepada mereka. Nah, maka setelah keluar dari pengepungan pada tahun ke-10 kenabian, pada tahun itulah Khadijah meninggal dunia. Jadi setelah dikepung selama 3 tahun itu Bu, itu Khadijah itu kan waktu itu menyusui sampai susunya itu nggak keluar kecuali darah. Saking nggak ada yang dimakan, ya nggak ada yang dimakan, sakit akhirnya meninggal dunia. Itu Khadijah meninggal setelah 3 tahun terjadi boykot, pengepungan. Bayangin aja kita makanan susah, nggak ada yang dimakan, makannya daun-daunan. Ya kita di Indonesia daun-daunnya banyak, bagus. Nah kalau di Arab daunnya daun apa Bu? Kan terbatas, ya. Daun korma ada juga, jadi saking-sakingnya berat ya kematian. Nah kemudian, Abu Thalib yang membuat kemudian, ternyata meninggalnya Khadijah disusul meninggalnya paman beliau, suaminya Fatimah, Abu Thalib. Jadi yang biasanya ada yang ngebelain ini meninggal dunia. Jadi samaan barengan tahunnya. Pada tahun itu 2 orang meninggal secara langsung, itu Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Nah, sehingga orang udah makin jadi-jadi. Wah, nggak ada loh, nggak ada yang belain loh. Istilahnya kan gitu, nggak ada yang belain ya. Bertambah keras kan itu orang Quraisy semakin beringas dan menyakiti Rasulullah, sehingga akhirnya Allah mengizinkan hijrah ke Madinah. Baru setelah itu Allah mengizinkan untuk hijrah ke Madinah. Nah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, maka Fatimah binti Asad juga hijrah ke sana bersama orang-orang hijrah. Hingga dia mendapatkan pahala hijrah bersama wanita-wanita lain yang ikut ya. Jadi kata Az-Zubair bin Bakar mengisahkan keislaman dan hijrahnya, berkata dia masuk Islam dan juga hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi namanya hijrah itu Bu, kita bukan kayak kita enak-enakan piknik ya, pergi dari Mekah ke Madinah. Itu jalan kaki meninggalkan apa yang ada di kota Mekah ya seperti itu. Nah, kemudian Ibnu Sa'd menceritakan kedudukan Fatimah. Rasulullah sangat menghormatinya karena memang beliau memiliki kesolehan dan ketaatan agama. Rasulullah berbuat baik kepada Fatimah karena Fatimah memiliki akhlak yang baik dan berbuat baik bajik kepada beliau. Nah, setelah anaknya Ali bin Abi Thalib menikah dengan putri beliau Fatimah, maka Fatimah binti Asad merupakan sosok mertua dan sekaligus ibu yang baik. Jadi ini mertuanya Fatimah, ya. Fatimah. Jadi namanya kan mertuanya namanya Fatimah, mantunya namanya Fatimah, gitu ya. Kalau orang Arab namanya terbatas Fatimah. Bahkan ada yang menarik nih Bu. Jadi ketika Rasulullah menghadiahkan selembar kain sutra kepadaku, jadi karena kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah, maka Rasulullah biasa memberikan hadiah. Diriwayatkan dari Ja'dah bin Hubairah dari Ali, dia berkata Rasulullah SAW menghadiahkan selembar kain sutra kepadaku. Seraya berkata, bersabda, bagilah kain ini agar dijadikan kerudung bagi beberapa wanita yang bernama Fatimah. Coba Bu. Jadi kerudung, coba bagi kerudung ini bagi wanita yang bernama Fatimah. Karena itu aku baginya menjadi 4 bagian. Satu kerudung bagi Fatimah binti Rasulullah, anaknya Rasul, namanya Fatimah. Yang kedua, ya, Fatimah binti Asad, mertuanya Fatimah, namanya Fatimah binti Asad. Satu kerudung lagi Fatimah binti Hamzah, ada namanya Fatimah binti Hamzah. Satu lagi nggak disebut Fatimah siapa. Bayangkan Bu, namanya semuanya Fatimah. Fatimah ya. Kemudian, nah, para sahabat yang bernama Fatimah ada 24. Jadi kan kalau ibu kan namanya, ini ada berapa orang, ini semuanya namanya Fatimah nih. Yang ngebedain bintinya. Jadi zaman dulu namanya nggak banyak kayak kita. Kalau di sini kan ibu, di antara yang hadir ini ada nggak yang namanya sama? Ada Isa dua. Itu dong dua, yang lain kan namanya beda-beda. Nih bayangin, zaman dulu nama Fatimah ada 24 nama. Adapun nama Fatimah yang dilahirkan pada masa Nabi ada yang berasal dari suku Quraisy dan Yaman, Uzdi dan Khuza'ah gitu ya. Nah, yang perlu dikatakan bahwa Fatimah radhiyallahu anha termasuk wanita yang menonjol dalam sejarah ya. Dia adalah wanita pertama dari Bani Hashim yang melahirkan anak dari Bani Hashim. Jadi Fatimah binti Asad ini wanita pertama yang melahirkan anak dari Bani Hashim, wanita Bani Hashim yang pertama kali melahirkan anak yang kemudian menjadi khalifah. Jadi
dia adalah wanita pertama dari Bani Hashim punya anak dan anaknya itu menjadi khalifah yaitu Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian Fatimah putri Rasulullah melahirkan Al Hasan ya, kemudian Zubaidah istri Al Rashid yang melahirkan Al Amin gitu ya. Nah, bagaimana Fatimah memiliki kedudukan di antaranya adalah di kata Hasan bin Sabit penyair Rasulullah SAW ketika dia berduka cita karena kematian anaknya Ja'far bin Abi Thalib. Bayangin Bu, kita kalau kehilangan anak kan sedih ya. Nah ini ketika anaknya meninggal dunia tuh Ja'far bin Abi Thalib yang gugur sebagai syahid di perang Mu'tah, Al-Hajjaj bin Alat memuji Ali bin Abi Thalib ya. Ketika Tolha bin Abu Tolha membunuh bendera pasukan musyrik sewaktu perang Uhud, dia juga menyebutkan Fatimah bintu Asad dalam syairnya itu ya. Jadi kehebatan ya, kekuatan jiwanya Fatimah binti Asad. Nah, Fatimah memiliki kedudukan yang besar ketika meninggal dunia, maka Rasulullah tidak melupakan, kemudian Rasulullah mengafani jasad Fatimah dengan kain milik beliau. Jadi keutamaan Fatimah binti Asad itu sampai kainnya itu adalah kain milik Rasulullah dan bahkan Rasulullah masuk ke liang kuburnya ya. Serta mujinya dengan pujian yang baik ya. Kematian Fatimah binti Asad menimbulkan kesan yang besar dalam jiwa Rasulullah. Rasulullah memujinya, mengkafaninya dan turun ya ke dalam liang mendoakan. Ibnu Syubah meriwayatkan dari Jabir ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba ada seorang menemui beliau. Saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibunya Ali, ya, ibunya Ja'far dan Ruqayyah telah meninggal dunia. Kata Rasulullah, bangkitlah kalian menemui ibuku. Maka kami pun bangkit seakan-akan di atas kepala kami ada burung yang bertengger gitu, pada nunduk gitu ya. Nah, setibanya di depan rumahnya, beliau melepas kain selimutnya. Saya berkata, jika kalian sudah memandikan mayatnya, maka selimutkan kain itu di bawah kain kafannya. Jadi Rasulullah langsung ya mengambil kain selimutnya menjadikan kain kafan. Ketika orang-orang mengusung jenazahnya, kadang-kadang Rasulullah ikut mengusungnya, kadang-kadang berjalan di depan dan kadang-kadang berjalan di belakang hingga kami tiba di kuburan. Jadi Rasulullah terjun langsung, lalu dia berbaring di dalam liang kubur. Jadi kan ngambil apa namanya kan jenazah mau diturunin itu Rasulullah yang turun ya. Kemudian katanya masukkanlah jasadnya dengan menyebut nama Allah dan atas nama Allah. Ketika mereka hendak menguburnya, maka Rasulullah bangkit dan berdiri. Semoga Allah memberikan pahala kebaikan kepadamu karena telah menjadi ibu dan pengasuh. Jadi itu jadi ke ibunya angkatnya Rasulullah ya. Sebaik-baik ibu dan pengasuh bagiku adalah engkau Fatimah binti Asad ya. Lalu beliau bertanya, wahai Rasulullah, kau telah melakukan dua hal yang tidak pernah kami lihat sebelumnya engkau melakukan. Kata Rasul, apa itu? Engkau melepaskan kain selimutmu dan engkau turun ke liang kubur, kata para sahabat. Kata Rasulullah, tentang kain selimutku ini, aku ingin agar Fatimah tidak disentuh api neraka selama-lamanya. Gitu ya. Insya Allah, dia tidak akan disentuh api neraka selama-lamanya. Dan tentang berbaring di dalam liang kuburnya, maka aku menginginkan agar Allah melapangkan kuburnya. Gitu ya. Dalam riwayat yang lain, Fatimah disebutkan Nabi berbaring di liang kubur kemudian bersabda, demi Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan dia zat yang maha hidup, ampunilah bagi ibuku Fatimah binti Asad. Tuntunlah hujahnya dan lapangkan tempat maksudnya dengan kebenaran nabimu dan para nabi sebelumku. Jadi doain nama Rasulullah. Dan kemudian beliau bertakbir 4 kali lalu masukkannya ke dalam liang kubur bersama Al-Abbas dan Abu Bakar Siddiq. Jadi di dalam surat Ibrahim ayat 23 ada kabar gembira tentang masuk surga. Nah, dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan para manusia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya, ya, sungai-sungai. Nah, sahabiah mulia Fatimah binti Asad adalah seorang wanita yang bersegera memberikan pertolongan kepada Rasulullah. Jadi pada saat orang-orang pada menolongi Rasul, Fatimah mau menolongi Rasul. Kemudian Rasulullah ya juga orang yang dermawan, kemudian tidak mengingkari kebaikan yang telah beliau terima dari Fatimah binti Asad ya. Kemudian Fatimah binti Asad pernah mendapatkan kabar gembira masuk surga ya. Katanya dia berkata setelah Fatimah ibu Ali meninggal dunia maka Nabi melepaskan kain selimutnya dan berbaring bersama jasadnya ya. Jadi itu menunjukkan bahwa Fatimah
akan dimasukkan ke dalam surga ya. Kemudian ada hadis yang lain disebutkan Nisa'ul Quraisy katanya wanita-wanita Quraisy adalah sebaik-baik wanita. Mereka menunggang unta, paling mengasihi anak pada waktu kecil dan paling memperhatikan apa yang ada di tangan suami. Jadi ada kalau bahasa kita nih kan ada suku-suku tertentu yang misalnya nih bagus suka merhatiin anak misalnya kayak gitu. Nah di situ disebutnya lisan Quraisy ya, wanita-wanita Quraisy dan salah satu adalah Fatimah ya. Semoga Allah merahmati Fatimah bintu Asad ya, yang sahabat yang termasuk penghuni surga yang mendapatkan sholawat para malaikat dan yang kuburannya dibaguskan Allah untuk mengucapkan selamat tinggal kepada para sahabiah ini. Jadi bayangkan ya, walaupun istilahnya ini salah satu contoh profesi sebagai seorang ibu ya, yang penuh perhatian, mendidik anaknya, terus mendidik juga walaupun bukan anak ya, itu kan anak keponakan ya, ponakan istilahnya kan anaknya apa namanya, bukan anak langsung, tapi Fatimah itu mendidik ya, mendidik anak-anak walaupun bukan anak sendiri itu dengan kasih sayang yang luar biasa. Nah ini kisahnya Fatimah bintu Asad ya, ibunya Ali bin Abi Thalib. Yang mungkin selama ini kita kenal Ali bin Abi Thalib, tapi kita nggak tahu ibunya, yaitu ya ternyata ibunya itu luar biasa, benar-benar ibu murni ya, yang perhatikan anak, terus berjuang walaupun tidak sejalan dengan suami. Biasanya kan kita kalau suami nggak sejalan itu tidak mudah ya. Suami kemana kita kemana, ini berjuang tapi masih ada hambatan. Tapi Fatimah itu walaupun suaminya belum sejalan Abu Thalib, tapi tetap ya, tetap terus menukul Islam dan tetap terus berkontribusi dalam mendidik anak-anaknya. Ya, kisah sini ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, Fatimah anaknya Nabi Muhammad. Coba saya yang nanya, siapa nama kakaknya Ali bin Abi Thalib? Iya, pinter ibu ya. Bagus, Jafar ya. Jawaban siapa yang jawab? Kan kalau tadi yang jawab dapat hadiah. Iya, bagus, alhamdulillah ya, Jafar bin Abi Thalib ya. Siapa nama kakeknya Rasul? Iya. Kenapa Abdul Muthalib itu apa yang Abdul Muthalib apa namanya wasiatkan kepada Abu Thalib sebelum dia meninggal? Siapa yang apa wasiatnya? Ketika mau meninggal dunia, Abdul Muthalib bilang apa ke Abu Thalib? Menitipkan kemana? Nitipin Muhammad kemana? Iya, ada betul. Di Semurain nitipin Nabi Muhammad kemana? Ke siapa? Ya, ke Abu Thalib. Kenapa? Karena Abu Thalib punya istri yang sangat penyayang, yang berkasih sayang. Siapa nama istrinya? Fatimah apa nih? Fatimah ada 4 nih. Fatimah. Ini Fatimah bintu Asad. Kan Fatimah ada banyak nih. Anaknya Rasulullah juga Fatimah ya. Nah, kalau ibunya Rasul, nah ibunya Ali namanya ya binti ya. Kalau karena binti, karena ini masih namanya bintu Fatimah binti Asad ya. Jadi Fatimah namanya banyak Fatimah. Fatimah Az-Zahra, Fatimah juga ya. Nah, kalau ini ibunya Ali namanya Fatimah binti Asad ya. Itu lagi. Nah, kemudian tahun keberapa ya? Tahun keberapa Nabi ada Khadijah meninggal dunia? Yang tadi itu. Ya, tahun keberapa Khadijah meninggal dunia? Bukan, tahun ketiga kenabian kan masih lama. Tahun ke-10 ya, tahun ke-10 ya. Tahun ke-10. Berapa tahun di boikot? 3 tahun. Alhamdulillah ya. Ini nyangkut loh ya. 3 tahun. Terus hijrah pertama kemana?
Ke negeri mana hijrahnya tadi? Dari huruf H. Huruf H apa? Habsyah ada nama orang. Habasyah. Ya. Jangan Habsyah. Kalau Habsyah jadi Kapsyah nanti ya. Habasyah ya, ke negeri Habasyah ya. Baru kemudian ya, baru kemudian ke Madinah ya, gitu ya. Dek ada tadi kan saya nanya, kan saya mau tanya, silakan. Apa dua hal yang dilakukan oleh Rasulullah yang belum pernah dilakukan sebelumnya? Terus sama satu lagi apa? Kan sahabat nanya ya Rasulullah, engkau melakukan dua hal yang belum pernah kau lakukan sebelumnya. Nah, iya, berbaring di yang lahatnya. Jadi biasanya nggak Rasulullah nggak langsung terjun langsung. Ibarat kita presiden yang langsung terjun langsung kok, itu kan berarti ini orang hebat banget nih, sampai presiden yang langsung ambil misalkan kedudukan tertinggi gitu, sampai selimutnya dia pakai punyanya sendiri, bajunya sendiri, itu kan berarti ini kurang kedudukannya hebat banget ya, sampai seperti itu ya, karena Fatimah binti Asad itu seperti ibu bagi Rasulullah SAW ya gitu. Ada lagi? Apa nama suku dari Fatimah? Iya, betul apa? Iya. Coba apa, Bu? Yang sebelah kanan. Sukunya apa, Bu? Suku tadinya? Suku Fatimah bin Asad. Sukunya apa? Nama sukunya apa? Jangan bilang Jawa ya, sebenarnya. Sukunya apa, Bu? Dari apa? Dari Bani apa, Bu? Bani Hashim ya. Jadi betul. Oh, ada namanya Bani Hashim ya. Kita tahu ada namanya Bani Hashim. Kemudian coba sebutin lagi, siapa yang tahu nama kakaknya lagi, kakaknya selain Ja'far, kakaknya Ali. Itu mah Hasan Hussein mah anaknya, anak kakaknya Ali. Ada yang tahu? Selain Ja'far, ada yang tahu? Abbas ya, kakaknya Abbas ya. Alhamdulillah ya. Jadi minimal kita sekarang jadi ada tahu-tahunya ya. Jadi ibu bisa cerita ibunya Ali. Itu dulu kita nggak kenal ibunya Ali siapa sih, ibunya Ali tahunya bapaknya Abu Thalib. Ya ibunya siapa sih, Kokom, bukan si Kokom ya. Saya ditanya siapa namanya ibunya Maryam, Dwi. Heran kok Dwi. Ternyata pas saya lagi ngisi kajian sebelah rumah itu anaknya Maryam, ibunya namanya Dwi. Padahal yang saya maksud Maryam ibunya Nabi Isa. Iya. Ya, jadi kayak di sini Ali, siapa nih Ali? Ya aku bukan ya. Nah, jadi ya mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit kita kenal ya. Tadinya kita nggak kenal ibunya Ali siapa, ibunya Ali ya. Kita nggak tahu ibunya Ali siapa. Jadi sekarang kita tahu namanya Fatimah bintu Asad ya. Jadi jangan cuma Fatimah aja. Karena ada berapa Fatimah tadi? Enggak, yang saya bilang di suku itu ada berapa? 24. Fatimah ini semua Fatimah, semua namanya Fatimah. Ya, semua yang hadir namanya Fatimah, yang bedain binti-bintinya ya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan jadi inspirasi bagi kita. Kita bisa seperti tadi Fatimah bintu Asad yang mendidik anaknya dengan baik, mendidik ponakannya dengan baik, ternyata Allah balas dengan surga. Yang mudah-mudahan ibu-ibu di sini juga begitu ya. Bisa mendidik anaknya dengan baik, Allah hadiahi surga ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mati. Hah? Mati aja.
Baik, Ibu-ibu dan sekalian, alhamdulillah tadi kita sudah simak kajian Sirah Sahabiah ya. Jadi kita nyebutin nama tetangga-tetangga kita tadi ya. Siapa namanya Ali? Manya Jafar siapa? Manya Jihan? Manya Ipan? Oh, dapat 100.000. Ya, alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, saya tadi memang bicara tentang sirah, bikin ngantuk ya. Tapi memang belajar sirah itu membuat kita apa terkesima, menarik, terus kita jadi oh ternyata di zaman dulu kehidupan Rasulullah tuh seperti itu. Ya, kalau dulu mah kagak ada cat, ya kagak ada tembok, belum mah dari lumpur, ya rumahnya atapnya dari apa? Pelepah kurma, ya. Kalau kita dulu pakai pelepah apa? Tirai, ya, iya itu rumah kita dulu ya. Sekarang udah pakai genteng. Oh, iya. Belum nyampe jemputannya. Baik, Ibu dan sekalian, dan insya Allah besok kita acara jam 9, besok pagi, ya. Paling biasa-biasa acara jam 9, mulainya jam, ya pinter banget. Ya emang semua jamnya dari karet ya, dari bahan karet gitu, jadi wajar kalau melar dikit ya. Ya, mulai sekarang kita juga agak melar dikit ini ya. Baik Ibu-Ibu, kita tutup pengajian kita berkesempatan malam hari ini. Semoga besok kita dalam keadaan sehat afiat, tanpa kekurangan suatu apapun, rezekinya banyak, kantongnya sehat, dapurnya sehat, anak cucu sehat, mantu sehat, semuanya sehat. Dan semoga kita doakan ketika ada saudara kita ataupun tetangga kita yang sedang memiliki doa hajat baik kebutuhan dunia maupun akhirat Allah kabul ya. Karena doa kita untuk saudara kita itu juga doa yang kembali kepada diri kita. Jadi banyak-banyaklah ngedoain yang baik-baik buat orang lain. Karena kalau kita ngedoain yang gak baik buat orang lain, itu juga balik ke kita, ya. Saya doain ibu-ibu biar segera umroh, ya, haji, ya, punya rumah, punya mobil, ya, tabungannya 20 miliar, ya, buat beliin tanah saya. Kayak diaminin. Aminin juga. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita buka halaman 55. Ada yang belum punya? Udah punya ya. Kakak tolong saya kasih ke Ibu nah. Nah, tolong. Ada satu lagi? Ibu sebelahnya udah? Oh, udah ya. Oke, silakan kita buka halaman 55. Bismillahirrahmanirrahim. Barangan aja kita bacanya ya. Iya. Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil qudri unta wa zakar Rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa khilla atqiya ulama نحظى بالخير ونكفى كل شر ربي أصلح لنا كل الشؤون وكر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم وانستر وصلاة الله تغشى مصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا مما يسارع في رضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا تعرفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على نظام
أشرفنا فتوب علينا توبة تسيل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمه فضلا وجودا منا بابتسام منا بالمصطفى الرسول نظام بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عداد طيش الصحب والحمد لله بالبال والتناهي والحمد لله بالبال والتناهي الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله عليك السلام يا شفيع الخلق يوم الزحام يا مهيمن يا قيوم لا ينام سلم على خير الأنام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Baik Ibu-ibu sekalian, kita sampai ketemu besok pagi ya. Ajak tetangga, ajak saudara, ajak siapapun ajak ya. Karena kenapa? Mandala ala khairin falau misrajin fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kebaikan maka dia pahalanya double. Pahala dia ngajak, pahala dia berangkat ya. Jadi alhamdulillah jamaah. Dah ada Allah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.